Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Willy. Bapak Ibu di sini ada yang baru pertama kali datang? Ada. Iya, Ada. saya aja. Oh, oke. Bapak namanya siapa? Baba. Bapak Baba usianya berapa? 32. 32 tahun. Nggak kelihatan ya Pak? Masih muda ya? Thank you. Oke. Untuk keluhannya ada keluhan apa Bapak? Sakit kepala. Sakit kepala. Baik. Bapak Ibu, karena Baba adalah orang baru, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu di sini ada yang sedang demam? Tidak. Tidak ada. Ada yang sedang hamil? Tidak. Tidak ada. Ada yang sedang menggunakan alat pacu jantung? Tidak. Ada. Baik, jika tidak ada, saya nyalakan ya untuk mesinnya. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di Alfatera. Bapak Ibu, untuk alat terapi kita ini kita sudah berdiri selama 20 tahun di Malaysia dan hampir 3 tahun di Indonesia. Banyak juga Bapak Ibu yang sudah merasakan perbaikan di sini setelah menjalani terapi elektrik potensial gratis Alfatera. Nah Bapak Ibu, untuk mesin yang ada di samping Bapak Ibu dan yang ada di foto ini sama ya. Sama. Nah Bapak Ibu, untuk mesin kita ini namanya adalah mesin Tera. Alfatera. Nah Bapak Ibu, untuk mesin kita ini juga sudah dilengkapi oleh fitur anti radiasi yang mana apabila Bapak Ibu menggunakan handphone pada saat terapi, pakai jam tangan, pakai kalung, anting itu sudah sangat aman ya Bapak Ibu. Mesin kita ini sudah 100% untuk teknologi dan produksinya berasal dari Jepang. Nah, untuk mesin kita ini juga memiliki fungsi untuk membersihkan darah dan yang kedua adalah untuk melancarkan sirkulasi darah. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu di sini untuk terapinya sudah berjalan selama 2 menit ya. Nah, Bapak Ibu ada yang dirasakan? Mungkin oleh Bapak Baba ada yang dirasakan? Belum. Belum ada ya. Bapak Baba boleh seperti ini? Oke, baik. Bapak Baba, saya sentuh ya tangannya. Wow. Apakah ada yang dirasakan Bapak Baba? Strum. Setrum ya, itu ada listriknya ya Bapak ya. Nah jangan takut Bapak Baba, itu adalah elektrik potensial. Jadi itu menandakan elektrik potensial yang ada di mesin kita sudah mengalir sampai ke pad yang Bapak duduki. Nah untuk elektrik potensial ini sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah ada ya secara alami. Untuk elektrik potensial yang ada di tubuh kita ini bisa dideteksi melalui mesin yang namanya mesin EKG. Mungkin Bapak Ibu pernah datang ya ke rumah sakit melihat mesin yang ada seperti ininya, ada diagramnya. Nah ini, mesin ini tuh berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi detak jantung. Selain itu juga untuk mendeteksi elektrik potensial yang ada di tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, namun seiring berjalannya usia, elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita itu bisa menurun. Nah dengan duduk selama 20 menit di sini, Bapak Ibu, itu sama saja sudah merecharge kembali elektrik potensial yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, menurut Kementerian Kesehatan Jepang ada 4 gejala ringan yang bisa disembuhkan dengan datang konsisten selama 7 hari. Yang pertama adalah sakit kepala, kemudian susah tidur atau insomnia. Selanjutnya adalah nyeri bahu atau nyeri leher ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sembelit. Nah Bapak Ibu di sini, mungkin Bapak Baba di sini ada yang sedang dirasakan di sini dari gejala ringan ini? Sakit kepala. Sakit kepala. Oke. Bapak Baba, untuk sakit kepala ini bisa diperbaiki dengan datang ke sini selama 7 hari berturut-turut secara konsisten. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini saya ada 2 contoh darah ya. Yang pertama adalah darah yang warnanya masih merah cerah, terus yang kedua adalah darah yang warnanya sudah kegelapan. Nah, ini teksturnya berbeda ya Bapak Ibu. Yang pertama ini lebih encer, yang kedua ini lebih gelap. Nah, Bapak Ibu ini berbeda warnanya ya. Nah, ini adalah darah yang bersih. Yang kedua adalah darah yang kotor. Darah yang bersih ini Bapak Ibu sangat penting untuk kita miliki. Karena darah yang bersih ini bisa mengantarkan nutrisi, oksigen, dan juga hormon ke seluruh tubuh dengan maksimal. Kemudian untuk darah yang kotor ini Bapak Ibu yang sebelah kiri, darah yang kotor ini adalah penyebab dari banyaknya penyakit di tubuh kita. Nah, untuk darah kotor yang tadi Bapak Ibu yang warnanya kegelapan itu disebabkan oleh keempat faktor ini ya, faktor yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama adalah stres berlebihan. Nah, stres ini Bapak Ibu itu sangat tidak bisa dihindari oleh kita semua. Tidak hanya oleh orang dewasa, mulai dari anak-anak, remaja, sampai lansia itu pasti pernah merasakan stres. Kemudian yang kedua adalah polusi lingkungan. Nah, polusi lingkungan ini yang sangat amat tidak bisa kita hindari, terutama di zaman yang sekarang ya Bapak Ibu, karena di zaman sekarang itu benar-benar
untuk udara saja, kita keluar rumah saja tuh sudah menghirup udara yang tidak baik ya, tidak 100% isinya oksigen. Kemudian selanjutnya adalah pola makan yang tidak seimbang. Nah ini yang sering ya Bapak Ibu kita alami, karena untuk saat ini mungkin kebanyakan orang pilihan makanannya kurang baik ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pilihan makanannya, pola makannya sudah sehat, mungkin ada juga yang pola makannya masih belum teratur ya, dan juga pilihan makanannya masih seperti banyak kolesterol atau banyak minyak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Nah, aktivitas fisik ini mempengaruhi sirkulasi darah kita menjadi lebih lancar. Apabila mungkin Bapak Ibu terapi di sini, lebih bagus itu dibarengi dengan olahraga secara rutin. Nah, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, selain yang tadi kita sudah mencoba ya fungsi yang pertama itu yang ada setrumnya tadi. Kemudian yang kedua ini ada fungsi selanjutnya. Bapak-bapak boleh pinjam tangannya seperti ini. Tenang ya Pak, enggak ini kok enggak nyetrum kayak tadi. Oke, saya taruh kertas ya. Ada yang dirasakan Bapak-bapak? Getar. Oh, ada getaran ya. Nah, Bapak itu juga aman ya untuk getarannya. Jadi untuk getaran ini disebut getaran mikro atau micro vibration ya bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk getaran ini dihasilkan 60 getaran selama 1 detik. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menghasilkan 60 getaran selama 1 detik. Contohnya seperti ini, tepuk tangan. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mesin kita ini bisa Bapak Ibu. Nah, dengan Bapak Ibu duduk selama 20 menit, Bapak Ibu sudah menghasilkan 72.000 getaran. Nah, untuk getaran mikro ini fungsinya adalah untuk mengkikis plak Bapak Ibu yang ada di sini ya. Ini pembuluh darah kita, kemudian di sini ada plak ya. Jadi plak ini terkikis dengan 72.000 getaran yang kita hasilkan selama duduk 20 menit. Nah, untuk plak ini juga apabila kita biarkan, ini bisa menimbulkan banyak penyakit karena menghasilkan penyumbatan. Nah, selain itu, untuk mempermudah proses detoksifikasi apabila plak ini sudah terkikis, Bapak Ibu bisa minum air putih. Nah, Bapak Ibu pada bawa air putih ya? Bawa. Oke, Bapak Ibu bisa minum pada saat terapi ataupun sebelum dan juga sesudah ya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu tadi juga sudah saya sebutkan ya untuk manfaat dari terapi kita selama 20 menit. Yang pertama ada apa Bapak Ibu? Membersihkan darah. Membersihkan darah. Kemudian yang kedua, Mengurangi penyumbatan pembuluh darah. mengurangi penyumbatan pembuluh darah atau melancarkan sirkulasi darah. Bapak Ibu, sudah banyak sekali Bapak Ibu yang benar-benar terbantu untuk terapi di sini. Nah, Bapak Ibu tadi Bapak-bapak keluhannya apa? Sakit kepala. Sakit kepala. Nah, kebetulan di sini juga ada Ibu Dian. Ibu Dian ini juga memiliki sakit kepala ya. Sebelumnya Ibu Dian sudah berapa kali terapi? Sudah 3 kali terapi. Apakah ada perbaikan? Ada. Ada perbaikan. Kita berikan tepuk tangan. Nah, Ibu Dian ini adalah salah satu bukti kalau misalkan untuk penyakit ringan sakit kepala itu bisa diperbaiki ya, Bapak. Nah, jadi apabila Baba di sini datang secara konsisten, tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi kepada Bapak Baba. Untuk yang selanjutnya di sini, nah Bapak Ibu di sini kita anjurkan untuk datang secara konsisten agar perbaikannya bisa berjalan dengan maksimal. Apabila Bapak Ibu di sini datangnya bolong-bolong, hari ini datang, besok tidak datang, maka itu akan memperlambat proses perbaikannya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk terapi kita ini Bapak Ibu tidak ada efek sampingnya. Yang ada hanyalah proses pemulihan. Yang pertama adalah rasa kantuk. Yang kedua adalah Bapak Ibu mungkin akan merasa lebih lelah atau letih. Yang ketiga adalah Bapak Ibu di sini menimbulkan rasa nyeri. Nah, apabila Bapak Ibu misalkan lagi sakit ini nih, sakit pundak, kemudian pulang pundaknya lebih sakit, itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu proses penyembuhan, proses perbaikan. Karena di sini proses perbaikan tersebut ketika Bapak Ibu pulang ke rumah, nah analoginya seperti ini, apabila Bapak Ibu misalkan naik sepeda, kemudian jatuh, nah terus terluka. Nah, Bapak Ibu apa yang dilakukan? Pasti kita kasih obat kan, kasih obat merah. Nah, ketika kita kasih obat merah itu, pasti lukanya terasa sakit. Nah, tapi kita tetap lakukan itu karena itu adalah proses penyembuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua rasa kantuk. Ini biasanya paling umum yang saya temukan di sini. Jadi Bapak Ibu apabila sedang melakukan terapi itu terasa kantuk, itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu, karena itu adalah salah satu dari proses reaksi pemulihan. Nah, selanjutnya
Selamat